Selamat sore ikhwan dan akhwat, para pendengar setia radio Suara Gontar FM dimanapun semua Anda berada. Kembali lagi tentunya bersama Akhi Fahmi dan juga bersama narasumber kita di sore hari ini, tentunya di acara Ngantri bersama kelas 3D untuk kita mengulik dan juga sharing serta berbagi pengalaman dan pendidikan tentunya di kehidupan kelas 3 ya, dan juga diwakili oleh kelas 3D beserta wali kelas itu tersendiri. Baiklah ikhwan dan akhwati, tak kenal maka tak sayang, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, santri-santri kita dan juga wali kelas dari kelas 3D itu tersendiri. Untuk yang pertama kita sapa terlebih dahulu wali kelas dari kelas 3D, Al-Ustaz Royaniko Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Oke, Dan semangat. Masya Allah. Untuk kesibukannya di akhir-akhir ini apa nih Ustaz? Masih jaga kantin. Ya kantin. Bikin kebab. Bikin kebab. Dan mendidik para santri. Oke, tentu banyak pengalaman yang untung dapat untuk bisnismen ya Ustaz. Alhamdulillah. Di kebab dan juga di kamar satelit ini. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Adapun untuk mengudara di radio Suara Gontar FM ini untuk keberapa kalinya Ustaz? Ini yang kedua. Oh, yang kedua ya. Ini yang kedua. Untuk yang pertama kali di kelas 1L tahun lalu. 1L tahun lalu, dan ini untuk kedua kalinya di kelas 3D. Masya Allah. Baiklah, kita berlanjut ke narasumber kita selanjutnya kepada dari ada Akhi Rangga ini. Akhi Rangga. Assalamualaikum Akhi Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari suaranya ini udah kelihatan badannya ini besar ya. Masya Allah. Tentu jiwanya harus besar, semangatnya harus besar. Kaifahaluk Alhamdulillah, Rangga? ini bil khair. Oke, Masya Allah, mungkin bisa diperkenalkan Rangga, biodata Rangga secara singkat, rayon, kemudian ekstrakurikuler dan lain sebagainya Rangga. Oke, untuk nama saya Rangga Abimanyu Perdana dan saya duduk di kelas 3D tentunya, absen 28, dan saya berasal dari daerah Lombok, yaitu kota 1001 masjid. Masya Allah. Dan saya berkesibukan sebagai Dewan Kerja Koordinator atau yang dikenal dengan Asisten Koordinator yang bertugas untuk Paskibra dari Pondok Modern Darussalam Putri. Oke, Masya Allah. Itu mungkin perkenalan singkat ya dari Rangga. Dan next kita akan sharing dan juga berbagi terkait pengalamannya mungkin di dunia pendidikan kepramukaan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada Hasbi ya. Assalamualaikum Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluk Hasbi? Alhamdulillah ini bil khair. Masya Allah. Apa nih? Mungkin bisa diperkenalkan sedikit biodata dari Hasbi, ekstrakurikuler yang diambil, kemudian mungkin rayon dan lain-lain Hasbi. Baiklah, perkenalkan nama saya Aidillah Hasbi Rosada. Saya duduk di kelas 3D. Oke, daerahnya dari mana daerahnya? Saya berasal dari daerah Jakarta. Oke, Masya Allah. Dan saya berkegiatan di pondok pesantren ini sebagai pasukan khusus dan juga berkegiatan di Jamahiyatul Khutobah, yang dimana di situ kita dilatih untuk meningkatkan pola bicara kita dalam berkhutbah atau berbicara di depan banyak orang, Mas. Oke, berarti tahu Akhi Fahmi lah Hasbinya. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada Faris. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluk Faris? Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah, bil khair ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik. Silakan diperkenalkan Faris, nama lengkap, kemudian ekstrakurikuler yang diambil di kelas 3 dan juga mungkin rayon dan daerahnya dari mana Faris. Ahlan. Oke, di sini nama saya Ahmad Faris Liau Syams. Duduk di kelas 3D nomor absen 10. Oke. Dan rayon Indonesia 1 lantai 2, berasal dari kota Jombang, dan di mana itu kota santri. Oh, Masya Allah. Dan di sini saya berkesibukan sebagai anggota pasukan khusus. Oke. Anggota pasukan khusus POT berapa? POT 17 tepatnya. Oke, tadi Jombang katanya kota santri ya. Apa yang membuat kamu itu berniat untuk memondokkan diri kamu itu di Gontor? Ya, tidak secara dekat aja di Jombang. Yang namanya saja sudah kota santri. Kenapa? Karena menurut saya kalau saya mulai di Jombang itu lebih dekat dengan rumah. Oke. Jadi ntar lebih sering Pulang. Oke. Bagus. Oke, dan next kita beralih kepada Hiba ya. Hiba siapa? Yoga. Oke, kepada Yoga. Assalamualaikum Yoga. Wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluk? Alhamdulillah ini bi khair. Masya Allah.
Mungkin bisa diperkenalkan biodata secara singkat dan juga mungkin daerahnya dari mana dan ekstrakurikuler yang diambil di kelas 3 ini apa, Ahlan? Baik, perkenalkan nama saya Yuga Sejati Utama dan kelas saya kelas 3D, absen pertama rayon Wisma Adi, lebih tepatnya kamar 1. Dan pondok ini saya berkesibukan anggota pasukan khusus 15089-11 dan juga asisten OPPM, lebih tepatnya Ganespo. Oh, Masya Allah, berarti kebanyakan dari antum ini berkecimpung dalam dunia pendidikan kepramukaan ya, Masya Allah. Tentu nanti Aifami akan bertanya-tanya juga kenapa ya, why and what for, mengapa dan untuk apa untuk mengambil kepramukaan ini dengan jenjang pendidikan antum hingga kelas 6 nanti, mengapa? Apakah ada hal pendidikan yang penting yang perlu antum ambil di situ, mungkin bisa di-sharingkan kepada ikhwan dan akhwat. Baiklah ikhwan akhwati, mungkin sekian perkenalan dan juga salam sapa dari narasumber kita di sore hari ini. Maka selain kita akan sharing dan berbagi terkait kehidupan di kelas 3, terlebih juga santri-santri di kelas 3D ini yang datang menjadi narasumber adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia kepramukaan. Makanya tadi setelah kita salam sapa, kita sudah mengenal antara satu dengan yang lainnya. Mari kita bertanya-tanya dan juga sharing terkait kehidupan dari kelas 3D itu tersendiri. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama ini ya. Tentu kelas 1, 2, 3 memiliki dimensi kehidupan dan juga memiliki alur ceritanya masing-masing. Maka pertanyaan yang paling pertama, bagaimanakah perasaan antum setelah melewati separuh perjuangan tentunya di kelas 3, di mana antum akan melewati perjalanan selama 6 tahun, dan bagaimana perasaan antum setelah melewati separuh perjuangan menginjakkan kaki di kelas 3, dan kemudian hal apa yang menurut antum sangat berkesan di hati antum selama akhir tahun atau bahkan menginjakkan kaki di kelas 3 ini? Ini jawaban, Aifami minta jawaban dari Rangga ya. Ahlan, Rangga. Oke, untuk perasaan saya selama berjuang di kelas 3 ini, yang pastinya sangat seru, yang dimana kelas 3 itu dikenal dengan acara yang sangat padat dan banyak perjuangan yang harus kita lewati. Perasaan saya sangat senang merasa bisa naik ke kelas 3 dan selalu ingin berjuang untuk di kelas 3 untuk organisasi saya masing-masing. Untuk hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika waktu cerdas cermat di Gontor ini, waktu kelas 3, cerdas cermat kelas 3, yang dimana kelas 3 dia memenangkan lomba cerdas cermat itu. Dan salah satu pesertanya adalah teman kita yang depan kita ini adalah Faris Diosisam. Oke, Masya Allah. Berarti tentu di kelas 3-nya Rangga ini lebih berkecimpung untuk merasakan, mencicipi keorganisasian tersendiri ya. Sebelum nanti di kelas 4 ada panitia koa dan selanjutnya ya. Oke, baiklah, selanjutnya mungkin beralih kepada Hasbi. Ngacak saja ya, ini mungkin kepada Faris. Nah, kalau Faris nih, apa Faris setelah melewati setengah paruh perjuangan selama 6 tahun, perjuangan 6 tahun di pondok dan sudah melewati hingga 3 tahun di kelas 3, apa yang paling berkesan dan pendidikan apa yang antum dapatkan di kelas 3 ini? Faris, Ahlan Faris. Jadi menurut saya sangat bersyukur karena bisa naik kelas 3. Dimana di dalam kelas 3 ini saya lebih merasakan keorganisasian sama seperti Akhir Angga. Oke. Dan saya sangat berkesan ketika CC juga. Ketika cerdas cermat, saya dapat memenangkan cerdas cermat tersebut. Oke, Masya Allah. Tentu setiap kelas itu tentu akan dirasakan sekali ya dalam setiap santri. Maka hendaklah antum sebagai santri memberikan kesan yang lebih dan tentu kesan yang tidak akan pernah terlupa dalam setiap tingkatannya, baik kelas 1 hingga kelas 6. Maka bersyukur antum sekarang ada di kelas yang tentu mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara di kelas tebakan lomba antar kelas di cerdas cermat itu tersendiri. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, mungkin dari semua dari antum ini merasakan atau bahkan mengambil ekstrakurikuler yaitu POT ya, tebakan pasukan khusus ya. Mungkin antum bisa jelaskan secara singkat apa itu pasukan khusus ya, kemudian gudep apa yang antum urusi sekarang dan kesan antum bagaimana saat dilantik, dan pendidikan apa yang antum dapatkan sebagai pengurus di gudep tersebut. Nah, ini mungkin kepada Hyuga. Ahlan, Hyuga. Oke. Gudep yang sekarang saya gabung di dalamnya kurang lebih
POT 15089 strip 11. Strip 11. Oke. Di mana dalam segi pendidikannya kita dapat merasakan banyak pendidikannya. Oke. Khususnya gimana caranya kita agar dapat bisa membagi namanya waktu. Oke, benar sekali. Mungkin itu saja dari saya. Oh, berarti lebih kepada pembagian waktu ya. Tentu kegiatan di pondok ini kalau kita bilang kita mencari waktu kosong itu tidak ada. Namun antumlah yang harus mengosongkan waktu untuk dipergunakan dengan ekstrakurikuler yang antum miliki. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Oke, sepertinya bertanya kepada Rangga ini ya, lebih ini apa yang Rangga dapatkan di pendidikan di asisten kepramukaan Rangga, baik itu secara kepemimpinan, mental dan lain-lain, mungkin bisa diseringkan kepada ikhwan dan akhwat. Ahlan, Rangga. Oke, yang seperti kita ketahui bahwa saya memasuki Dewan Kerja Koordinator, salah satu asisten dari 4 asisten koordinator di Gontor ini. Yang dimana asisten ini dikhususkan untuk dalam acara-acara pasukan pengibar bendera, terutama untuk di awal-awal upacara Khutbatul Arsy. Kami bertugas sebagai pembimbing Paskibra dan kami melatih anggota-anggota yang baru masuk Paskibra untuk menjadi Paskibra yang baik dan benar. Untuk penerapan yang saya dapat sangat banyak sekali. Alhamdulillah, cara baris berbaris dan mulai tidak itu saja, saya diajarkan semenjak saya menjadi pengurus ini, saya diajarkan untuk berbicara kepada anggota dan menjadi anggota pengurus dan menjadi uswah hasanah yang baik buat anggota-anggota saya. Insyaallah, tentu itulah yang didapatkan oleh Rangga ya di dunia kepramukaan, tak luput dari bagaimana pendidikan mental, karakteristik dan kepribadian yang baik tentu di dunia kepramukaan. Mungkin selanjutnya kepada Hasbi ya. Nah, mungkin siklus di Gontor ini tentu kita tidak selamanya menjadi anggota dan tidak selamanya menjadi seorang pengurus. Nah, dan antum setelah lama 2 tahun mungkin melihat kakak kelas antum menjadi seorang pengurus dan kini antum telah diamanahkan menjadi seorang pengurus. Nah, apa harapan Hasbi dengan diamanahkannya atau bahkan harapan untuk mendapatkan pendidikan apa diamanahkan menjadi pengurus di Gudep ini, dan bagaimana kesan saat merasakan awal kali menjadi pengurus di gugus depan di pasukan khusus ya, dan bagaimana cara Hasbi bersyukur dengan diangkatnya menjadi pengurus di gugus depan tersebut. Ahlan, Hasbi. Ya, baiklah, pas langsung saja ketika pertama kali saya diangkat menjadi pengurus, rasanya itu sangat wah banget Ya pasti. Rasanya sangat bisa dibilang senang juga, dan pasti. juga merasa sangat harus menjadi seorang yang bisa menjadi seorang pendidik yang baik untuk Oke. anggota-anggota kita setelahnya. Karena jikalau anggota kita setelahnya itu tidak bisa lebih baik daripada kita, maka seharusnya kita nggak usah jadi pengurusnya atau tidak usah diangkat menjadi pengurus dari Gudep tersebut gitu. Oke. Dan harapannya untuk kedepannya semoga pramuka-pramuka Gontor di sini akan lebih maju dan lebih berkembang untuk ke dunia luarnya. Oke, Masya Allah. Itu mungkin ulasan ya, dan juga mungkin ungkapan dari Hasbi terkait kepengurusan di dunia kepramukaan. Baiklah, mungkin kita bertanya kepada Ustadz Raniko, kepada wali kelas itu tersendiri ya. Ustadz, mungkin antum telah merasakan ya seluruh mungkin tingkatan kelas, baik itu dari kelas 1 hingga kelas 6, dan ini mungkin kelas terakhir ya, Masya Allah. Tentu apakah kesan antum yang antum dapatkan dari pendidikan di wali kelas di kelas 3 ini tersendiri, Ustadz? Ahlan, Ustadz. Alhamdulillah Ustaz Akhi Fahmi, ini sebuah pelajaran dan pengalaman yang luar biasa bagi kami, khususnya ketika sudah pernah alhamdulillah kami pribadi sudah pernah merasakan untuk menjadi wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Diawali dari kelas 2H dulu, selanjutnya dari kelas 4B, dari 5C, 6H, tahun lalu di 1L, dan tahun ini di 3D. Alhamdulillah setiap tahun punya lika-likunya masing-masing. Setiap masa ada tokoh, setiap tokoh ada masa, setiap masa ada masalahnya masing-masing, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan secara yang bisa kami dapatkan langsung ya, karena sejatinya bukan kita
bukan hanya kita yang mendidik, tapi kita juga terdidik oleh sifat-sifat dan karakteristik anak-anak sendiri. Benar. Nah, alhamdulillah, apalagi di tahun ini anak-anaknya itu, wah, masya Allah, bermacam-macam. Sungguh luar biasa. Ini insya Allah akan jadi tahun yang spesial buat kami pribadi, karena sudah dipertemukan dengan mereka-mereka. Ya insya Allah semoga apa yang bisa didapatkan di tahun ini bisa dimanfaatkan, bisa diimplementasikan bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Masya Allah, kesan dari antum tentu kita selayaknya tentu diberikan amanah, tentu kita juga belajar dari mereka. Bukan Betul. hanya mereka belajar dari kita, tentu kita juga belajar dari mereka tersendiri ya Ustaz. Masya Betul, Allah. Fahmi. Baiklah, mungkin selanjutnya Ustaz, sebelum beralih kepada santri, bagaimana mungkin cara antum dalam mengawal anak-anak kelas 3D ya, ketika mereka mulai diberikan kepengurusan asisten POT atau bahkan dengan kursus-kursus yang mereka miliki. Mungkin antum membimbing di dunia akademisi ya, dan bagaimana antum tetap mensupport di dunia ekstrakurikuler untuk menunjang passion dan skill yang mereka miliki, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Oke, Akhi Fahmi, terima kasih. Cara yang pertama, kami harus mengawal mereka dari pemahaman dahulu, Akhi Fahmi. Jadi mereka harus tahu skala prioritas, yang mana yang harus, mana yang penting, mana yang sangat penting, dan mana yang paling penting. Karena di kelas 3 itu tidak ada yang nggak penting, itu nggak ada. Okay. Semuanya itu penting, semuanya itu pendidikan. Bahkan di kelas 3 sendiri ada pelajaran tarbiyah ya, ada pelajaran pendidikan di sana yang mengatakan bahwasanya apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar oleh santri itu semuanya adalah pendidikan. Nah, jadi bagaimana kita mengawal mereka untuk bisa mengelompokkan kesibukannya dari yang skala prioritas itu tadi, dan kita harus menekankan dan kita harus membawa mereka agar mereka bisa membagi waktunya semaksimal mungkin. Nah, seperti itu, Akhi Fahmi. Oke, Masya Allah, kata yang mewakili ya terkait bagaimana mereka harus mengetahui poin-poin mana yang penting, mana yang lebih penting, dan mana yang paling penting. Masya Allah, itu tentu sangat menjadi poin dari pembahasan dan juga topik pembicaraan kita di kehidupan kelas 3 ini. Baiklah, kita beralih kepada akhi-akhi dan juga santri-santri kita, Masya Allah. Nah, ini mungkin selama 3 tahun di pondok ini ya, tentu Pondok Modern Darussalam Gontor tidak luput telah memberikan media yang baik, media yang luas untuk antum meningkatkan skill dan keterampilan yang antum miliki ya. Selama 3 tahun ini, skill, keterampilan, pendidikan kepribadian, akhlak apa saja yang menurut antum sudah antum dapatkan di Gontor ini ya. Mungkin bisa antum utarakan kepada ikhwah dan akhwat, apa sih selama 3 tahun yang didapatkan oleh seorang santri di kelas 3 itu tersendiri. Mungkin dari Hasbi, mungkin Ahlan Hasbi. Baiklah, seperti yang pertama kali tadi saya sampaikan, bahwasanya saya di sini bukan hanya berkecimpung dalam kegiatan kepramukaan, tapi juga berkecimpung dalam kegiatan khutobah, atau di situ biasanya kita melatih pembicaraan. Di Gontor memang benar-benar pendidikannya sangat berpengaruh sekali, apalagi di Jamiatul Khutobah sini kita dilatih bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill bicara kita, mulai dari jadi seperti ulama, penceramah dan lain sebagainya. Di situ juga dapat meningkatkan mental kita, mental berbicara di depan orang lain. Dan itu berpengaruh juga di pramuka. Biasanya di pramuka Gontor ini ada lomba-lomba seperti puisi atau lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia. Di sini Jamiatul Khutobah dan pramuka ini di Gontor sangat, mungkin menurut saya sangat benar-benar bersatu, bisa dijadikan satu lah. Berkolaborasi ya. Masya Allah. Ya, itu makanya mengapa saya memilih 2 ekstrakurikuler ini, memang karena sangat berpengaruh di Gontor dan juga ntar di luar bahkan bisa kepake. Oke, Masya Allah. Mungkin kepada Rangga, selama 3 tahun menginjakan kaki atau bahkan mengenyam pendidikan di Gontor, selama 3 tahun apa yang antum dapatkan ya, apa yang Rangga dapatkan, baik secara skill, keterampilan, atau bahkan pendidikan karakter. Nah, apa yang Rangga dapatkan? Ahlan, Rangga. Alhamdulillah, selama saya berada di Dewan Kerja Koordinator, saya bukan bertugas hanya sebagai pembimbing dalam Paskibra, tapi di Dewan Kerja Koordinator ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dalam permainan outbound, yang dimana itu termasuk dengan raffling, outbound,
Flying Fox, dan masih banyak lainnya. Dan alhamdulillah semenjak saya kelas 2 saya sudah dikaderisasi dan diajari cara bermain, cara memasang alat-alat tersebut, dan cara protokol-protokol kesehatan apabila ada yang jatuh dari alat tersebut, dan cara mengatasi istilahnya adalah P3K dari kejadian tersebut. Insyaallah. Tuh, berbicara terkait kepramukaan di Gontor itu tidak sebatas mereka mendapatkan pendidikan di kepramukaan. Ada pendidikan terkait P3K, ada pendidikan terkait ketangkasan, mental, dan lain sebagainya. Oke, mungkin selanjutnya ya, poin selanjutnya. Nah, ketika ada yang mengatakan ya, menurut antum ini ya, santri itu ketinggalan zaman. Nah, mungkin apa pendapat antum dan sejatinya apa sih yang antum dapatkan di pondok ini dengan mungkin ada kiasan santri itu ketinggalan zaman. Nah, mungkin bisa antum sharing dan juga berbagi dengan apa yang antum dapatkan, pendidikan, baik skill, mental, karakteristik yang antum dapatkan. Mungkin kepada Faris ini, ahlan Faris. Jadi di sini pendapat saya tentang santri itu ketinggalan zaman tuh sebenarnya salah. Salah, oke. Bagaimana? Karena di sini kita juga mengejar zaman. Mengejar Nah, zaman. dimana ketika masuk sekolah ada kita bisa menanya kepada Ustadz, bagaimana kabar di luar? Ustadz? Oke. Kabar terbaru di luar. Oke. Ya, Kabar seperti jadid ya. Nah, Mas. Oke, Masya Allah. Dan juga tentu adanya di DCC. Ya. Ya, tentu dengan adanya DCC. Ada lagi mungkin yang bisa diutarakan, Faris? Udah. Atau sudah? Oke. Udah. Mungkin kepada Hyuga ya. Kalau Hyuga ini apa? Apa yang membentuk bahwasannya santri itu modern dan tidak ketinggalan zaman? Hyuga, Alan, Hyuga. Menurut saya sama juga seperti saudara kita, kita Faris. Oke. Dan juga seperti nama pondok kita, pondok modern. Oke. Modern ada kata-kata modernnya, berarti Apa maksud dari modern itu? nggak selamanya yang ada di pondok itu tuh bahasanya kudet kurang update itu. Kurang update, Ya. oke. Tapi ada kalanya yang dimana kita tuh kasih tahu sama ustadz-ustadz ataupun teman-teman kita yang lain, ini di luar ada berita-berita gini. Ditambah juga kadang-kadang ada di papan-papan di Marot di Darussalam ini diletakkan koran-koran luar, berita-berita baru, Jurnal ya. ya, yang dimana itu bisa jadi wawasan kita dan juga berita terbaru khususnya agar kita tahu gimana keadaan di luar saat ini. Ya, gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang mencakup luas ya. Jadi Agifah tanyakan semuanya. Kalau pada Hasbi nih, Hasbi ya, apa menurut antum ya dengan ada kiasan santri itu ketinggalan zaman dengan sistem yang modern dan media yang sudah modern yang sangat mendukung untuk kemajuan digital di era kini? Bagaimana tanggapan dari Hasbi, Alan Hasbi? Santri ketinggalan zaman itu Oke. bukan sesuatu kalimat yang benar sebenarnya. Benar, oke. Karena kita di Gontor ini, di Pondok Modern Darussalam Gontor, memang benar-benar telah disediakan peralatan-peralatan yang modern. Benar sekali. Seperti contohnya saja di Darussalam ini, di Gontor ini ada yang disebut dengan DCC atau Darussalam Komputer Sentral. Komputer Center. Komputer Center. Oke. Nah, di situ kita juga dapat mencari berita-berita terbaru, berita-berita di luar terbaru, dan juga seperti tadi yang telah dikatakan oleh Ahi juga, di mana di Gontor ini kita disediakan papan-papan pengumuman, Oh, benar. yang dimana di situ ada koran-koran untuk dimana kita dapat mengetahui informasi yang terbaru yang terjadi di luar saat ini. Seperti itu. Oke, maka dari situlah santri tidak luput dari untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Tentu dengan batasan-batasan yang ditentukan tidak menutup kemungkinan santri itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, mungkin selanjutnya kepada Rangga ini ya. Kalau Rangga bagaimana nih tanggapannya dengan kata-kata santri itu ketinggalan zaman dengan sistem yang modern yang ada di Gontor nih, bagaimana tanggapannya Rangga? Ahlan Rangga. Waduh, untuk kalimat seperti itu mungkin saya adalah orang yang pertama kali bilang tidak terima, karena santri itu sungguhnya santri itu sangat modern, Benar. bahkan melebihi orang-orang yang di luar sana. Benar. Dan di Gontor kita diajarkan 24 jam untuk berbahasa. Benar. Ya. Jadi kita bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, dan itu bisa kita bilang dengan pendidikan yang sangat pas dan sangat benar. Jadi sangat efektif bagi santri-santri untuk bisa berbahasa dengan cara penggunaan, dengan cara memakai bahasa. Jadi kita bisa belajar bahasa dengan sesungguhnya. Dan selain dari itu kita juga seperti yang sudah dibilang tadi, kita punya DCC, Darussalam Computer Center,
Di sana kita bisa melihat informasi-informasi terbaru yang dimana ada Google, dan kita juga bisa mulai mencari informasi lainnya dari tempat tersebut. Ya, saya kira itu Oke, saja. Masya Allah. Nah, mungkin ini pembahasan yang unik ya dan luar biasa. Mungkin kita bertanya juga kepada Ustadz Royan ya. Bagaimana tanggapan antum Ustadz dengan kata-kata santri ini ketinggalan zaman dengan sistem kemodernan yang sudah diterapkan di pondok itu? Bagaimanakah tanggapan antum dan mungkin pendapat dari antum Ustadz? Ahlan Ustadz. Baik, terima kasih Akhi Fahmi. Sebetulnya adanya organisasi itu salah satu wujud bahwasanya pondok kita itu modern. Yang membedakan antara pondok kita dengan mungkin lembaga pendidikan di lain adalah adanya organisasi yang mana menunjang santri untuk bisa hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat. Dan juga sebetulnya di pondok juga tidak hanya sekedar makan, tidur, sholat, ngeliwat ya kalau bahasanya Kiai, bahasanya Pak Yai. Tapi di sini juga diajarkan bermacam-macam ekstrakurikuler, bermacam-macam diadakan bermacam-macam ekstrakurikuler yang mana menunjang pengembangan bakat santri tersebut. Nah, apalagi ada di sini juga ada Gontor TV, ada Suwargo, ada Suara Gontor TV, yang mana di sini tidak ada alat yang biasa aja. Benar sekali. Itu canggih-canggih semuanya ya, Akhi Fahmi. Benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Seperti itu Akhi Fahmi. Masya Allah, tuh itu mungkin menjadi pelengkap ya dengan adanya organisasi sudah menunjukkan bagaimana sistem kemodernan dari santri yang tak luput bagaimana mereka menuangkan imajinasi, kreativitas, manajemen skill, dan juga public speaking dan lain sebagainya. Dan juga mungkin alat peralatan yang ada di Gontor ini bukanlah alat peralatan yang biasa, bahkan mungkin tempat di sekitar kita yang sekarang ini adalah ruang podcast, Masya Allah, yang luar biasa diberikan media oleh pondok untuk kita bisa memakainya, untuk kita bisa sharing dan berbagi bersama, Masya Allah. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, menurut antum pendidikan apa yang berkesan di hati antum, atau bahkan nilai dan petua apa yang antum dapatkan, yang antum jadikan sebagai pondasi, baik itu dari wali kelas, dari bapak pimpinan, atau bahkan dari para asatid yang antum tanamkan dan antum ingat dalam diri antum tersendiri. Kemudian mungkin selanjutnya ya, dan juga pesan yang ingin antum sampaikan kepada orang tua apa untuk mengakhiri segmen kita di acara ngantri. Mungkin yang pertama dari Hyuga ya, Ahlan Hyuga. Tepatnya pendidikan di Gontor yang menurut saya paling berkesan yaitu dari segi kepramukaan diri ada yang namanya pendidikan kekeluargaan, yang dimana kekeluargaan itu di pondok ini sangatlah penting. Gimana caranya kita harus saling membantu satu sama lain, dan juga ada yang namanya proses. Jadi ketika ada suatu lomba di pondok ini, tepatnya ketika lomba LP3 itu membutuhkan jangka waktu latihan kurang lebih 1 bulan, dimana pagi, siang, sore, malam itu dihabiskan waktu kita untuk apa? Untuk berlatih. Dimana proses ini sangatlah penting, apalagi apabila kita laksanakan atau kita aplikasikan namanya proses ini di luar dari namanya nggak bisa menjadi bisa, itu bagi saya di luar tuh sangatlah penting. Gimana saya bersabar dalam melakukan ujian-ujian yang saya hadapi di pondok ini, permasalahan kaliku di pondok ini sangatlah penting, cara matisnya dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian Pesan mungkin untuk orang tua. Untuk orang tua saya sendiri biasanya semoga saya selalu dalam lindungan Allah, jangan lupa ibadahnya, kuatin lagi, juga ya banyakin doa buat saya sendiri, dan juga untuk wali kelas teman-teman saya yang lain, semoga saya selalu gampang dipermudah dalam imtihan kita nanti pas bulan Februari. Oke. Juga didoakan semoga naik kelas bareng di Gontor Amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah, selanjutnya mungkin kepada Faris ya, pendidikan apa yang paling berkesan dan nilai nasihat yang Faris dapatkan di Gontor. Ahlan Faris. Dan juga pesan terakhir untuk orang tua yang sedang stay tune di rumahnya. Ahlan Faris. Di sini menurut saya pendidikan yang paling berkesan buat saya adalah ketika di mana ada acara public speaking, atau lebih tepatnya latihan pidato. Dan di mana di sana kita diajarin untuk menjadi
pembicara yang baik, dan juga kita diajarin menjadi pembawa acara yang baik, dan dimana kita agar bisa ngomong dengan baik di hadapan umum, dan kita bisa melatih mental kita di sana. Dan pesan saya buat orang tua adalah tetap semangat dan semoga sehat selalu. Semoga ibu dan ayah tetap diberikan kesehatan, dan doakan buat kami semua di sini yang sedang berjuang menuntut ilmu agar dipermudah dalam segala urusan saya dan kami semua. Dan semoga kami bisa lulus di Gontor sini sampai kelas 6. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya mungkin kepada Hasbi ya. Selanjutnya Hasbi, pendidikan apa yang paling berkesan dan didapatkan di Gontor ini, serta pesan kepada orang tuanya ini apa? Ahlan Hasbi. Pendidikan yang berkesan bagi saya ialah rasa kita untuk berani bertanggung jawab tatkala kita mendapatkan sebuah masalah di pondok ini. Karena sewajarnya kita di luar sana, di rumah nanti, ketika kita sudah dewasa nanti, nggak akan jauh-jauh, pasti dalam hidup kita selalu ada saja masalah yang datang kepada kita, dan di situ kita harus berani bertanggung jawab, berani melakukan apa yang harus kita lakukan dan menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Kemudian selanjutnya pesan untuk kedua orang tua ialah ayah ibu semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezekinya, dan kami di sini kelas 3D, keluarga besar kelas 3D, minta doa, minta keriduan kepada ayah dan ibu, semoga kita dimudahkan dalam ujian nanti. Amin. Semoga kita selalu diberikan ketabahan dalam setiap cobaan yang ada. Oke, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan Rangga, sebagai kesimpulan dan juga terakhir ya dari santri tersendiri, pendidikan apa yang Rangga dapatkan selama ini di Gontor, nilai dan nasihat apa yang Rangga tanamkan, yang fahami dan dijadikan sebagai pedoman, serta pesan kepada orang tuanya apa? Ahlan Rangga. Oke, untuk masalah pendidikan di Gontor yang menurut saya berkesan adalah pendidikan kepemimpinan di Gontor, yang dimana kita dilatih untuk mendapatkan PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tanpa cacat. Selain dari itu, saya memiliki moto yang selalu saya kenang dari kelas 1, yaitu The Great Sailor is never born from a calm sea, yang dimana artinya adalah pelaut handal tidak pernah lahir dari ombak yang tenang. Jadi jika kita ingin menjadi orang-orang yang besar, jika kita ingin menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di luar sana, maka kita harus melewati ombak-ombak yang besar, rintangan-rintangan yang besar. Oke, itu saja. Dan pesan saya untuk orang tua, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta doanya untuk ibu, bapak, dan adik Banyu untuk dimudahkan dalam ujian akhir tahun ini, dan semoga kita semua dapat dipertemukan di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Iwan Khadi, mungkin terakhir sebagai pelengkap kita bertanya kepada Ustadz Royaniko, mungkin menjalani atmosfer kehidupan di kelas 3, pendidikan apa yang antum terapkan di kehidupan kelas 3 atau bahkan kepada santri-santri kelas 3 KMI ini, dan juga mungkin petuah dan nasihat atau bahkan ilmu yang antum dapatkan di Gontor yang bisa antum sharingkan kepada ikhwan dan akhwat dalam menjalani alur kehidupan ini. Ahlan Ustaz. Baik, terima kasih Akhi Fahmi. Ketika kami menjadi wali kelas 3, kami punya misi sebetulnya agar kelas 3 tahun ini, khususnya kelas 3D, itu tetap mengedepankan adab, tetap harus menekankan tentang pentingnya adab. Jadi al-adabu fauqal ilmi, al-adabu qoblal ilmi, ini adalah yang beberapa kata yang selalu kami gaungkan ke mereka. Selanjutnya, sudah jadi kelas 3 tahun depan, kalau standarnya teman-teman mereka di luar sudah masuk ke zona SMA ya, udah ke taraf SMA, maka kedewasaannya sebetulnya harus diasah lagi. Karena tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Selanjutnya harus ada keterbukaan, Akhi Fahmi. Harus ada keterbukaan dari mereka, yang mana ketika mereka ada masalah, memang tujuan akhirnya memang harus kembali ke
yang maha menyelesaikan masalah ya. Kembali ke sajadah, melapangkan sajadah, sujud di sepertiga malam. Insya Allah mereka, anak-anak kita, santri-santri kita, khususnya 3D sendiri, insya Allah selalu mengedepankan ini. Terus selanjutnya 5S Akhi Fahmi, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah ini kami gaungkan juga biar mereka itu menjadi pribadi yang baik, bukan hanya baik di akademisnya, tapi baik di adab dan akhlaknya juga, serta lebih bisa mengaplikasikan panca jiwa dalam kehidupan mereka. Keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari dan ukhuwah kebebasan ya. Nah itu selalu ada di dalam hati para santri kita, khususnya kelas 3 dan khususnya sendiri kelas 3D. Seperti itu Akhi Fahmi. Oke, baiklah. Terima kasih Ustaz Royan dan juga beserta santri-santri kelas 3D yang sudah ikut stay tune dan juga hadir untuk meramaikan acara kita di acara ngantri. Oh, mungkin harapan ya Ustaz, harapan yang mungkin bisa Anda sampaikan. Harapannya kepada santri atau bahkan kepada masyarakat sekitar yang mungkin bisa antum sharingkan. Ahlan. Oke, terima kasih Akhi Fahmi. Sebetulnya kami mengambil cerita dari Ustadz Dr. Azmi Syukri Zarkashi ya, bin Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Beliau itu menekankan tentang pentingnya tolabul ilmi yang disertai dengan ridho dan restu kedua orang tua, serta bakti kepada orang tua. Ada satu peristiwa penting bagi beliau ketika beliau hendak berangkat ke Saudi Arabia untuk studi doktoralnya. Beliau sempat berkata kepada Bunyai, ibunda. Beliau berkata, "Ibu, saya ingin birrul walidain dulu di rumah, ikut menjaga bapak yang sakit." Karena ketika itu Ustadz Syukri sakit, Akhi Fahmi. Sambil menitikan air mata dan tak kuasa melanjutkan kata-kata dalam beberapa saat. Tapi apa kata Bunyai ini sangat luar biasa Akhi Fahmi. Jadi jawab Bunyai, "Kamu selesai studi S3 itu bentuk baktimu kepada orang tua." Masya Allah, dengan itu beliau mantap hati melanjutkan studi hingga selesai. Bahkan di sela-sela itu banyak kemudahan yang beliau dapatkan. Menurut beliau itulah diantara berkah ketaatan anak dan ridho orang tua, terutama kepada ayahanda kita Kiai Haji Dr. Abdullah Syukri Zarkashi, yang mendoakan dan mendukung penuh serta mengingatkannya untuk selalu bergerak. Ini dapat kita kiaskan bahwasanya kamu anak-anak kelas 3D, anak-anak kelas 3, bahkan para santri-santri semuanya, birrul walidainmu wujudnya adalah kemantapan antum dalam tolabul ilmi, kemantapan niat antum dalam tolabul ilmi. Orang tua akan bangga ketika anaknya itu jadi orang yang sukses, dari orang yang sukses dunia dan akhirat. Bukan karena apa-apa, tapi ada satu hadis yang menjelaskan, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyah, illa min ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Waladun sholih yad'u lahu itu ya kita semuanya para santri. Maka dari itu besar harapan kami kepada santri dan kepada wali santri juga, sebetulnya tidak ada batasan antara kita semuanya dengan orang tua kita. Jarak pun itu sebetulnya tidak ada batasan. Kita selalu bersambung dalam doa kita di sepertiga malam. Kita selalu nyambungnya itu ke langit. Maka dari itu kita tekankan juga ke mereka, kalau misalnya ada masalah, mintalah doa ke ibu kamu, mintalah doa ke ayah kamu, mintalah restunya beliau, agar segala langkah kita, agar segala langkahmu selalu dimudahkan oleh Allah. Karena kita tahu sendiri bahwasanya doa ibu itu yang paling penting sebetulnya. Kita bukan apa-apa, tapi tanpa doa orang tua kita,
kita bukan apa-apa tanpa doa orang tua kita. Makanya kalau misalnya mereka alhamdulillah dapat prestasi ini, itu dan lain sebagainya, kita bukan yang terbaik. Kita bukan yang terbaik tanpa doa orang tua kita. Makanya kita doakan semoga orang tua kita sehat di rumah, semoga dimudahkan dalam mencari rezeki, dan semoga dipermudah dalam segala urusannya. Oke, ya. Syukran Akhi Fahmi, itu harapan kami kepada anak-anak dan kepada orang tua di rumah. Baiklah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Roenko dan juga peserta kelas 3D. Tentu pembahasan yang sangat berisi sekali di sore hari ini. Tentu dengan kemajuan digital, kemajuan kemodernan, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita rasakan di sini untuk kita corekan kepada ikhwan dan akhwat yang ada di luar. Jadi apa rasa pendidikan dan juga petuah yang kita dapatkan, pengalaman, tentu bisa kita sharingkan dan juga kita bagikan dan kita dakwakan dengan ikhwan dan akhwat semuanya. Baiklah ikhwan dan akhwati, mungkin Akhi Fahmi beserta kelas 3D dan juga Ustaz Roenko pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan dan juga kurang mengenakan di hati para pendengar, ikhwan dan akhwat semuanya. Kami mohon maaf, tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami sendiri sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhi Fahmi beserta kelas 3D dan juga Al-Ustaz Roenko pamit undur diri. Tetap stay tune bersama kami tentunya di Radio Suara Gontor FM J di udara, abadi di hati, dari Gontor menyapa Indonesia bahkan dunia.